Halo, masih bersama Bunda Star tentang hati dan jiwa di general reading ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini. Ya, kita akan lihat ikatan batin yang dia rasakan selama ini ke kamu ya. Selama ini. Jadi, ya ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini. Gitu loh, bagusnya itu judulnya tuh seperti itu ya kan. Kita akan membahas tentang ikatan dia. Perasaan dia, ikatan dia secara batin itu sebenarnya tuh selama ini bagaimana gitu ya kan. Oke. Tetapi kita akan membahas tentang 777 atau triple 7 ya. 7 angka 3 angka kembar 7 ya. Oke. Ini aja sebagai pelengkap saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Tujuan Gondes untuk menambah pengetahuan dan untuk mempermudah sahabat mencurahkan energi di tebaran kartu ya. Di file yang keempat ya. Angka 777 ini angka termasuk ini energi positif ya. Kalau malaikat itu pasti energinya positif seperti ya. Ini energi positif ya. Angka malaikat 777 ya. Melambangkan sesuatu yang lengkap. Melalui angka 77, malaikat pelindung kamu ingin memberitahukan bahwa kamu sudah mengambil langkah yang tepat secara spiritual, asalkan ya, kamu tetap menjalani kehidupan secara seimbang ya dalam ajaran agama ya pastinya ya. Angka 77 ya biasanya disebut angka ilahi ya. Itu pengetahuan tambahan buat sahabat semua ya. Oke. 777 kita akan taruh di sini. Kita akan shuffle kartunya, kemudian kita akan lihat bagaimana ikatan ikatan batin. Ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini. Mencintai atau hanya sebatas teman, atau suka saja, atau ada ikatan yang kuat yaitu perasaan cinta, perasaan kasih ya. Oke. Kita mulai. Ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini. Kamu udah terhubung berapa tahun? Ini biasanya sudah lama ya, tidak cuma 3 bulan gitu. Mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Ada yang juga seperti itu ya. Sudah lama dong. Iya. Kalau anak-anak udah lari itu udah TK. Tentang sebuah keputusan. Ini dia ya. Ini kita bahas dia dulu. Tentang sebuah keputusan. Tapi bisa bahas versa. Jadi letakkan ini energi kamu atau energi dia ya. Tentang sebuah keputusan, tentang sebuah keinginan mengambil sebuah keputusan ya, tentang sebuah keputusan ya, karena ada yang perlu dinilai benar atau salah gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan, atau bisa berarti penghakiman sebuah keputusan ya intinya seperti ini. Kamu nggak boleh ngejudge seseorang itu buruk, atau kamu nggak boleh ngejudge seseorang itu benar, atau kamu nggak boleh ngejudge orang itu betul-betul tidak bagus, tidak. Di sini benar atau salah, baik atau buruk, lebih banyak ya, lebih banyak baiknya atau buruknya ya untuk mengambil sebuah keputusan di sini yang dia ingin lakukan ya kan, seperti itu. Karena apa ya, kalau lebih dijabarkan gitulah secara manusiawi atau secara hubungan kita dengan Tuhan itu, judgement sendiri itu kayak meliputin sebuah bentuk ya. Di sini kan simbolnya kan seseorang ya, ini sebenarnya digambarkan judgement sendiri itu digambarkan sosok yang manusia ya, manusia yang mati gitu ya. Tentang manusia mati yang dibangkitkan kembali ya. Kan banyak trompet di situ kan. Trompet yang dibangunkan kembali oleh malaikat, terus kembali pada hari akhir gitu, seperti itu ya, untuk dia Kimi. Seperti halnya kehidupan dia ingin mengambil sebuah keputusan ya. Karena ini simbolnya ya simbol belaka gitu loh.
yang lebih ditekankan itu di makna itu di sini adalah tentang adanya bahwa manusia harus berubah secara drastis, artinya mengambil sebuah keputusan gitu, mengambil sebuah keputusan ya, harus berubah total agar bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapannya ya, seperti itu. Intinya dia yang mengambil sebuah keputusan bahwa hari ini, hari kemarin tidak sama dengan hari sekarang, atau 5 tahun yang lalu tidak sama dengan sekarang, karena di sini dia ini berubah drastis gitu loh, berubah drastis ya, seperti itu. Dan karena telah berubah drastis, maka dia itu sanggup menghadapi tantangan hidup di kekiniannya ya, misalkan kan menjalin hubungan sama kamu gitu ya, seperti itu. Dan perubahan drastis dalam kehidupan yang harus dimulai itu dari diri dia sendiri. Menurut dia tuh seperti itu gitu ya. Jadi pesan dari sumber energi atau melalui tebaran kartu ini adalah tentang sebuah keputusan yang harus diambil ya, yang harus diambil. Dia harus bisa memilah baik buruk. Kalau baik pasti akan dia tinggalkan, kalau buruk pasti akan dia tinggalkan, kalau baik dia akan lanjutkan, seperti itu ya, termasuk juga dalam hubungan itu gitu loh ya, seperti itu. Jadi harus berubah seperti itu menurut dia, seolah-olah lahir kembali ya, menjadi manusia baru menurut dia, seperti itu, setelah menjalin hubungan dengan kamu ya, menjadi manusia baru yang berarti tidak memperhitungkan apa yang ada di belakang ya, tidak memperhitungkan segala sesuatu yang negatif di masa lalu, dia akan melupakan. Karena dia akan mengambil sebuah keputusan, segalanya itu dianggap tidak ada ya. Menurut dia tuh masa lalu perlu dilupakan, sehingga kamu pun ya, ini bisa seperti kamu pun juga harus berani memulainya kembali, seperti seseorang yang atau seorang orok yang baru lahir, seperti itu ya, harus berani mengambil sebuah keputusan. Menurut dia tuh seperti itu ya. Kita akan lihat lagi, dia berani mengambil sebuah keputusan, mana yang dia harus ambil, mana yang tidak ya. Di sini ada Ace of Swords, pemikiran besar sudah dikeluarkan. Jadi dia sudah mulai memikirkan, benar-benar memikirkan ya. Jadi dia udah berani mengambil sebuah keputusan ya. Di sini karena dia udah merasa kekuatan mental yang sanggup memecahkan masalah gitu. Dia sudah mempunyai pemikiran seperti itu. Aku sanggup kok, kalau aku mengambil sebuah keputusan ini, aku sanggup ya, secara mental ya pastinya ya. Dia merasa sanggup untuk memecahkan segala masalah, termasuk dalam hubungan ini ya. Ada penalaran ya, ada pembuatan kesimpulan melalui cara induktif dan deduktif ya, deduktif gitu. Walaupun tidak selalu secara formal, dan ada sesuatu yang memang dikomunikasikan dengan efektif, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain, seperti dengan kamu dan dia. Di sini ada pemikiran yang sudah dia putuskan untuk mengambil sebuah keputusan mana yang terbaik dalam hubungan ini, dan terlihatnya ya dia yakin gitu akan selalu menghubungi kamu, akan selalu berkomunikasi dengan kamu. Artinya artinya bahwa dia secara emosional ini ada tuntutan agar kekosongan emosional dia itu dipenuhi ya, tanpa bisa dimengerti alasannya gitu loh. Misalkan komunikasi kamu tiba-tiba, terhubung dengan kamu tiba-tiba, seperti itu ya, dan bisa terlihat oleh kamu gitu loh. Karena dia mengambil sebuah keputusan bahwa dia ingin bersama kamu, itu yang dari pikiran dia ya, seperti itu. Dia akan menghubungi kamu, dan bahkan ingin selalu menghubungi kamu. Karena apa? Kebahagiaan ada di
hubungan ini, kelimpahan ada di hubungan ini. Tetapi tanda kutip ya di sini, kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai pasangan. Tidak semua, ya, tidak semua. Tetapi ada sebagian 50% deh. Kalian berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga atau memiliki pasangan. Untuk yang menonton pastinya itu sebagian besar kalian yang menonton video ini berdiri dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, dan dia ingin berkomunikasi dengan kamu terus, dan dia sudah berani mengambil sebuah keputusan untuk mencintaimu atau berjalan dengan kamu atau menumpahkan perasaannya ke kamu, seperti itu. Dan kebahagiaan dia dapatkan di sini, ya, kelimpahan ke kelimpahan, ya, seperti itu. Ya, dia tahu kalau yang dia rasakan ini sebetulnya hal yang salah, ya, karena di sini ada belenggu di mana dia mempunyai rumah tangga, ya. Maksudnya begini loh, kamu lajang, dia punya rumah tangga, kamu dipanggil single parent, dia punya pasangan, atau sebaliknya, karena ini adalah general reading, bisa vice versa, bisa terbalik, atau dia single parent, kamu yang punya pasangan, seperti itu. Dia ingin melakukan kesetiaan dalam hubungan ini yang ada ditekankan di batin dia, di doktrin, ya, aku setia sama kamu dalam keadaan apapun, ya. Tetapi di sini juga ada waktu. Seiring waktu semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Indah, ya, indah. Tapi yang ngerasain nggak tahu, ya, kamu maksudnya. Kalau membacanya indah, indah sekali dan terasa ringan gitu. Dia nyaman sama kamu, makanya dia ada cinta, ya, ada cinta besar. Cuman ada belenggu aja ini, ya. Belenggunya itu bisa keyakinan, bisa jarak jauh, waktu, usia, hubungan dia kalau punya istri atau punya anak. Kalau single parent ya punya anak, seperti itu. Tapi dia akan setia. Dia tipe pekerja keras dan tipe yang, oh iya, kalau kamu agak dicuek-cuekin ya nggak masalah, soalnya sosok ini yang kamu tanyakan ini dominan orangnya agak cuek, kuldes, introvert, ya. Ya, sosok yang kamu ini masuk kategori sorry, ya, ini kan hubungan berbagi cinta gitu loh, sayang, berbagi cinta. Jadi kamu menjadi orang yang datang baru, ya, orang yang selingkuhan, ya, kamu selingkuhan gitu, ya, kan? Soalnya aku nggak ngerti sih selingkuhan tuh maksudnya bagaimana, kamu yang menjadi hubungan baru. Nah, pokoknya orang baru yang datang setelah dia mempunyai orang lama gitu loh, ya, kamu itu selingkuhan gitu. Jadi kamu orang ketiga, seperti itu, ya. Dia nyaman bersama kamu, ya, seiring waktu begitu. Dia ingin selalu ada untuk kamu gitu. Kalaupun enggak, dia agak cuek dikit. Jadi ini karakter, jadi terlihatnya orangnya cuek, ya. Orangnya itu ndak romantis, tapi kamu jatuh cinta sama dia karena ada orang masa lalu. Jadi kan hubungan ini kan adalah hubungan yang disebut namanya perselingkuhan hubungan perselingkuhan, seperti itu, ya. Kita lihat. Perselingkuhan, seperti itu, ya. Tapi ini memang perasaan dia batin yang terhubung dengan kamu tuh seperti ini loh, gitu. Seperti ini loh, gitu, ya. Pasti ada resikonya, ya. Ada mungkin afsus, tapi dia yakin loh, yakin dengan hubungan ini seperti halnya kamu juga yakin, ya, dengan hubungan ini, ya. Jadi apa ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini? Tentang sebuah keputusan yang menurut dia baik, dia sudah ambil, ya.
bahwa dia ingin selalu terhubung dengan kamu dan menggunakan sebuah peluang ini, dan kebahagiaan ingin dia rasakan bersama kamu, ya seperti itu. Walaupun ada belenggu bagi dia itu nggak masalah gitu, rasa cinta gitu loh, dan kesetiaan tetap akan dia simpan di dalam hatinya untuk kamu, ya. Dia tipe pekerja keras ya di sini, ya, tipe ambisius tapi introvert juga lo maksudnya gimana ya, pulang kerja masuk kamar tidur atau duduk aja gitu, nggak suka healing, jalan-jalan, traveling, nggak bisa ya. Dan sering waktu dia itu nyaman sama kamu, ya seperti itu, karena bersama kamu dia mendapatkan kebahagiaan. Kamu sosok yang bagus sekali di mata dia, seperti itu. Ya belenggunya dari mana? Dari orang masa lalu, karena kan dia sudah punya pasangan. Tetapi kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail karena cuma sedikit energi aku atau 90% energi aku, silakan personal reading, karena personal reading sendiri adalah pure energi kamu, sedang ini adalah energi banyak ditarik dari manapun kalian menemukan video ini, ya, secara umum, ya. Dan di sini ada keyakinan tentang dia ke kamu, seperti itu. Kamu juga yakin nggak sama dia? Nah, yang jadi pertanyaannya, kamu yakin nggak sama dia? Pertimbangkan kembali segala sesuatu. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, ya. Kebahagiaan memang tersirat di sini, udah ya membacanya tuh. Ya enggak lah, ya seperti ini yang Gondes lihat dari tebaran kartu, ya. Menurut pesan dari tebaran kartu tentang batin dia ke kamu selama ini itu seperti ini, ya, seperti itu. Saran Gondes apa? Ya pertimbangkan kembali, karena ini kamu masuk ranah orang lain, ya. Ada yang sebagian seperti itu, tapi tidak semua, ya, seperti itu, ya. Kalau kamu yakin, ya melangkahlah, seperti itu. Melangkahlah seperti yang kamu yakinkan, ya, seperti itu. Karena di sini sendiri dari yang dipesankan di 777 sendiri adalah ada makna, ya, makna buat kamu, ya, makna tentang sebuah tujuannya, ya. Dari 77 sendiri di sini tergambarkan atau terpesankan bahwa malaikat pelindung kamu itu ingin memberitahukan kamu bahwa kamu tuh sudah dalam langkah yang tepat, ya. Nanti apapun langkah yang kamu ambil itu adalah yang tepat, yang pasti, ya. Kamu tetap menjalani kehidupan secara seimbang. Maksudnya ya kalau memang ini harus kamu tinggalkan, ya kamu tinggalkan, ya. Tetapi kalaupun kamu untuk kamu melanjutkan, ya pikirkanlah resikonya dari hubungan itu, ya. Karena angka 77 sendiri adalah bagian dari angka keilahian, ya, seperti itu, ya. Oke. Kalau Gondes masukannya apa, Des? Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Tetap hati-hati berjalan di rel kebenaran, yang pasti seperti itu. Kejarlah cintamu apabila kamu merasa yakin. Di sini kamu yakin, dia juga yakin. Ya, kamu cobalah untuk berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan, dan tetap melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil sebuah keputusan dan mengambil langkah hidup kamu, ya. Dia punya pilihan, ya, dia punya pilihan di sini terlihat, ya. Ya, seperti itu. Hubungan vertikal ini tidak boleh lepas, ya, karena kita harus melibatkan. Hubungan vertikal itu apa sih? Hubungan umat dengan Tuhannya. Jadi kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan atau mengambil langkah. Jangan berpikir sendiri, jangan mengambil keputusan tanpa, ya, segala sesuatu kadang gerasak gerusuk gitu, ya. Menurut kamu bagus, menurut kamu baik, karena belum tentu baik buat Tuhan gitu, buat Allah gitu. Jadi tetap melibatkan Tuhan dalam setiap ambil keputusan apapun, dan dalam langkah hidup kamu itu harus benar-benar melibatkannya. Ada 05, ini momen apa yang akan terjadi antara kamu dan dia. Yang pasti 05 sendiri dimaknai sebagai keputusan tentang kesulitan, ya, pastinya kesulitan, kegagalan, seperti itu, ya. Palsu. Kalau kamu ngerasa hubungan ini palsu karena ya nggak ada lo namanya cinta kok berbagi, itu nggak ada. Misalkan aku cinta kamu tetapi dia punya yang lain, itu namanya apa apa ya, bullshit, ya. Bullshit, ya, bullshit gitu loh.
omong kosong seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi ya, tebaran kartunya bagus buat kamu tentang keadaan dia, tentang ke kamu selama ini. Tetapi hanya satu kendala di sini, ada belenggu, ada orang masa lalu, dan ada rumah tangga. Yang pasti seperti itu. Maksudnya orang masa lalu itu ya bagian dari rumah tangga itu, seperti itu. Jadi orang yang datang sebelum kamu itu sudah ada. Jadi ya indah sih, hubungan ini indah, terlihatnya seperti itu ya. Tetapi tidak kalau menurut Gondes. Ini ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya, yaitu borok gitu ya. Kalau ketawa nanti akan menyakitkan sendiri. Jadi gini, cintailah dia karena Allah ya. Karena ini datang dari Allah. Nanti seandainya dia diambil pun karena Allah ya. Apa ya? Kita yakinkan bahwa sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan kembali padanya. Nah itu. Jadi tetap cintailah dia karena Allah, jangan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu, karena endingnya akan menyakitkan. Seperti itu loh, kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan itu terjadi. Misal kamu berharap dia jadi milikmu, ternyata tidak. Nah itu sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. Jadi kamu untuk antisipasi, bukan untuk antisipasi, memang untuk menyerahkan harapan kamu, permintaan kamu, permohonan kamu, cinta kamu, semua yang ada di dunia. Tapi kita diwajibkan untuk berusaha ya, seperti itu. Usaha saja tanpa doa juga sombong itu namanya. Tetapi doa terus tapi tanpa usaha juga namanya kesia-siaan. Segala harus sinkron gitu loh, antara umat dengan Tuhannya, dengan hubungan horizontal antara umat dengan umat. Nah seperti itu ya. Oke sahabat Gondes Star tentang hati aja, semoga ini bermanfaat, semoga video ini bisa paling tidak memberikan masukan yang positif ya. Tujuan Gondes membuat video itu untuk itu, dan jadikan video ini sebagai hiburan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, karena ini adalah clue saja. Selebihnya ada Allah yang punya, yang menyempurnakan semuanya adalah Tuhan, dan ini adalah hanya clue saja. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Dan buat sahabat semua yang kurang detail dan kalian ingin lebih tahu banyak tentang perasaan-perasaan atau tentang keuangan atau tentang karya, silahkan personal reading di Gondes. Kemana Des? Ada di setiap video Gondes pasti akan Gondes lampirkan nomor HP Gondes atau WA Gondes ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik Gondes Star tentang hati dan tiada kurang mutlak milik Sang Maha Sempurna, Tuhan pemilik alam semesta. Kita hanya harus tetap berjalan di rel kebenaran, tetap jadilah orang baik, karena Tuhan mencintai orang yang lebih baik ya. Allah itu mencintai siapapun, tapi Allah akan mencintai orang yang beriman, seperti itu ya. Oke. Iman itu apa Tondes? Iman itu adalah sebuah keyakinan bahwa kamu yakin Allah itu ada, bahwa kamu yakin Allah itu maha kuasa. Itu termasuk iman ya. Banyak bagian iman, tapi tidak perlu Gondes jelaskan di sini karena Gondes ngambil tema di sini prediksi tarot ya kan, general reading ya kan, seperti itu ya. Oke. God bless you, Allah memberkatimu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.